berasal dari gerakan naik turun piston. Piston digerakkan oleh ledakan yang dihasilkan dari campuran bahan bakar dan udara yang dipicu pada timing yang tepat. Jadi, agar roda dapat berputar, diperlukan beberapa syarat agar piston dapat digerakkan untuk mendorong kruk as, yaitu campuran bahan bakar dengan udara, pemicu, dan kompresi. Proses masuknya udara pada kendaraan umumnya memanfaatkan gerakan piston untuk dapat masuk ke ruang bakar. Ruang bakar yang kosong akan terisi udara jika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah dengan kondisi klep hisap terbuka. Udara akan mengalir dari atmosfer ke ruang bakar yang tekanannya lebih rendah. Pada mesin bensin, udara dapat dicampur dengan bahan bakar sebelum masuk ke ruang bakar atau langsung di ruang bakar. Pada mesin diesel, bahan bakar akan dicampur langsung ke ruang bakar dengan menggunakan injektor. Jumlah bahan bakar yang dicampur dengan udara tidak boleh kurang dari batas tertentu agar pembakarannya tetap dapat mendorong piston. Dan juga tidak boleh melebihi batas stoikiometriknya, karena membuat bahan bakar terbuang percuma tanpa mengalami pembakaran. Stoikiometri adalah hubungan kuantitatif antara bahan-bahan kimia yang bereaksi dengan hasil akhirnya. Mesin bensin memiliki perbandingan stoikiometrik ideal 14,7:1, yang artinya 14,7 minimal massa udara harus dicampur agar satu massa bahan bakar dapat bereaksi secara sempurna. Pengaturan campuran ini dilakukan oleh ECU dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Atau pada mesin karburator, pengaturannya dilakukan secara manual. Lalu, agar dapat terjadi ledakan, diperlukan kompresi pada campuran udara dan bahan bakar. Jika tidak ada kompresi, yang terjadi hanya pembakaran tanpa tekanan. Pembakaran tersebut tidak akan mampu mendorong piston ke titik mati bawah. Rasio kompresi mesin bensin berkisar antara 1:8 hingga 1:14. Dan yang terakhir adalah pemicu. Dalam mesin bensin, pemicu berupa lompatan listrik bertegangan tinggi pada busi. Listrik ini berasal dari gerakan magnet yang menginduksi gulungan kabel. Pada mobil disebut alternator, sedangkan pada sepeda motor disebut spool. Namun keduanya memiliki prinsip kerja yang sama meskipun bentuknya terlihat berbeda. Percikan ini harus terjadi pada saat yang tepat agar terbentuk ledakan. Sebelum listrik masuk ke busi, listrik tersebut terlebih dahulu ditimbun di kapasitor yang berada pada ECU atau CDI. Lalu ECU akan melepaskan listrik tersebut jika posisi piston sudah berada tepat sebelum langkah pembakaran. Posisi piston tersebut dipantau melalui sebuah benjolan pada magnet. Benjolan tersebut akan memicu sinyal jika berhadapan dengan pulser. Sinyal tersebut akan dikirim ke CDI untuk melepaskan timbunan listrik menuju koil untuk dilipat gandakan tegangannya sebelum masuk ke busi. Atau jika menggunakan ECU, input sinyal akan digunakan untuk mempertimbangkan sudut pengapian yang paling tepat berdasarkan berbagai macam kondisi. Selanjutnya akan terjadi ledakan yang mendorong piston ke titik mati bawah. Gerakan hasil ledakan ini akan disimpan sebagian pada komponen-komponen yang berfungsi sebagai massa flywheel. Gerakan ini disimpan dalam bentuk momentum untuk menggerakkan kembali piston ketika melakukan langkah buang, hisap, dan tekan. Jadi agar mesin dapat menyala secara terus-menerus, keempat hal ini yaitu bahan bakar, udara, pemicu, dan kompresi harus terjadi bersamaan. Untuk memulai mesin agar dapat menyala, hal yang paling penting adalah dengan menggerakkan kruk as. Kruk as yang berputar juga akan menggerakkan magnet untuk menginduksi gulungan kabel atau spool agar menghasilkan listrik. Magnet yang berputar juga akan memicu pulser untuk mengirimkan sinyal ke ECU agar melepaskan listrik menuju busi. Untuk dapat memutar kruk as dapat dilakukan secara manual, misalnya dengan menggunakan kickstarter atau mendorong kendaraan. Bisa juga dilakukan dengan menggunakan bantuan dinamo starter. Jadi jika kendaraan tidak dapat menyala, salah satu dari keempat hal inilah yang dapat diperiksa secara bergantian. Sekian dulu videonya, semoga waktu Anda bermanfaat. Jangan lupa untuk komen jika ada yang salah.